Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat, apakah sahabat pernah kekenyangan ketika makan? Atau ketika sahabat makan banyak kelebihan makanan di meja makan sahabat-sahabat sehingga harus dibuang? Sahabat yang dicintai Allah, Nabi memberi petunjuk agar kita itu mencegah overdosis. Overdosis dalam hal apa? Berlebihan dalam hal makan. Kita tidak boleh itu makan dengan berlebihan sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan. Bahkan beliau juga memberikan formula khusus yang harus diperhatikan dalam soal makan dan minum. Dalam Musnad Imam Ahmad diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, juga hadis diriwayatkan dari Tirmidzi dan Ibnu Majah serta Hakim, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin bihasbi ibni adam luqaimat yuqimna sulbah fa in kana la budda fa'ilan fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi." Tidak ada kantong yang lebih buruk yang diisi oleh manusia daripada perutnya sendiri. Cukuplah seseorang itu mengkonsumsi beberapa suap saja makanan yang dengannya mampu untuk menegakkan tulang punggungnya. Kalau terpaksa dia harus makan banyak, maka dia harus mampu mengontrolnya. Dia mengisi sepertiga perutnya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiga sisanya lagi untuk nafasnya. Itu yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat. Jadi kalau saat ini masih ada di antara kita yang ketika makan itu, ya bukan lagi menegakkan sulbah gitu ya, bukan yuqimna sulbah, bukan menegakkan tulang punggung gitu, tapi justru rebah lagi nih tulang punggung karena habis makan tuh biasanya lonjoran dulu dah. Itu berarti udah tanda itu bukan menegakkan tulang punggung itu. Karena kalau tegak tulang punggungnya nggak perlu lonjor-lonjoran dulu, udah bisa langsung beraktivitas gitu. Dan ternyata ini adalah sumber keburukan dan sumber penyakit. Nah, ini perlu untuk kita cermati bersama, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita melihat kembali apa arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau arahkan ya berkaitan dengan makanan ya. Jadi mari kita lihat makanan yang kita makan itu makanan yang menegakkan, makanan yang bukan membuat kita menjadi lemah itu. Makanan yang bisa membagi sepertiga lambung untuk makan, sepertiga lambung untuk minum, sepertiga lambung untuk udara. Dan makanan yang masuk itu mengikut dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah makanan-makanan yang bergizi gitu. Maka kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling banyak makan itu kurma dan air putih gitu. Bukan berarti di zaman Nabi tidak ada makanan-makanan yang lain yang beraneka ragam rupa, banyak. Ada juga gitu. Artinya bukan hanya sekedar kurma saja makanan zaman Nabi. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakan itu karena melihat bukan hanya sekedar makanan itu untuk nafsu semata, bukan hanya untuk memuaskan lisan, tetapi makanan itu adalah yang dibutuhkan tubuh. Itu yang disampaikan dari pesannya gitu. Makanya makanan kesukaan Nabi itu tidak ada makanan-makanan yang buruk buat tubuh, itu tidak ada. Semua makanan, kalau kita lihat nanti ada beberapa catatan makanan-makanan yang disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah makanan-makanan yang memang secara ilmiah tubuh membutuhkannya. Kalau bahasa kita ada protein yang dibutuhkan tubuh ya, disesuaikan jumlahnya, karbohidrat yang dibutuhkan tubuh disesuaikan jumlahnya, ada vitamin yang dibutuhkan tubuh disesuaikan jumlahnya, serat disesuaikan jumlahnya, sehingga seluruh bagian tubuh kita ini yang organnya ini jumlahnya jutaan ya, dengan sel-sel yang ada itu tadi, itu mampu semuanya mendapatkan haknya. Dan ketika mendapatkan haknya, maka tubuh ini akan memberikan dampak baik. Tetapi kalau kita jadikan tubuh ini sebagai sampah saja, yang penting dirasa mulut ini enak, lalu kita masukkan begitu saja tanpa peduli dengan teriakan-teriakan dari anggota tubuh ya, maka pada akhirnya itu justru kita merusak
apa yang ada dalam tubuh kita itu justru dengan perilaku kita sendiri. Oleh karena itu sahabat yang dicintai Allah, dengan berbagai apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kaitan dengan makanan, maka sekali lagi ini harus menjadi titik poin bagi kita di saat pandemi ini, bagaimana makanan itu bukan hanya sekedar mengenyangkan, tetapi makanan itu menjadi obat. Jadi kalau kita sakit, kita obati dengan makanan kita. Bahkan dengan makanan kita itu yang akan menjadi penangkal dari berbagai macam penyakit. Dan dengan makanan itu yang mampu untuk membuat kita itu menjadi beraktivitas lebih produktif lagi. Makanya doanya sebelum makan itu kan Masya Allah luar biasa. Bukan doanya itu ketika kita sebelum makan, ya Allah kenyangkan perut hamba, ya Allah jadikan makanan ini nikmat, ya Allah, ya bukan. Tetapi Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah berkahi atas rezeki yang engkau rezekikan pada hamba. Jadi minta keberkahan. Keberkahan itu akan menghadirkan kebaikan. Dan kita harus laras gitu. Jangan ketika kita baca Allahumma barik lana, tapi kita justru memasukkan racun. Kan itu gak selaras kita. Bagaimana mau berkah kalau itu racun? Sama dengan orang ketika ingin mencuri, sebelum mencuri dia bilang, ya Allah berkahilah harta ini. Gak bisa. Orang mencuri kok berkah. Sama, lanjutannya juga luar biasa, gak kalah dahsyat. Wakina, ya Allahumma barik lana fima razaqtana wakina adzabannar. Jauhkan hamba dari siksa neraka. Kita minta dan mengingatkan tubuh kita, mengingatkan diri kita sendiri, dijauhkan dari siksa. Itu siksa dunia itu bahagian daripada siksa. Dan racun-racun yang dimasukkan dalam tubuh tanpa melihat bagaimana makanan itu bergizi tidak, tanpa melihat bagaimana makanan itu mengandung racun-racun atau tidak, makanan itu berefek buruk terhadap tubuh kita atau tidak. Kalau kita tidak mempedulikan itu, maka secara tidak langsung kita memulai tubuh kita untuk disiksa. Makanya kita bercermin, waqina adzabannar, dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari siksa. Dijauhkan dari siksa, bercermin makanan kita itu makanan yang akan mengundang siksa atau tidak. Ya. Selain tentu melihat lagi pada hukum awalnya, makanan kalau berkah ya harus halal tentu. Ya, supaya tidak mengundang siksa juga harus halal pasti. Dan levelnya dinaikkan thayyiban, jadi halalan thayyiban. Sambil melihat makanan itu, kira-kira makanan ini akan menimbulkan keberkahan atau tidak, akan menimbulkan siksa atau tidak. Kalau kita mampu terus dengan doa kita itu sambil berpikir, maka insya Allah hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Saya Arifin Nugroho, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.